Halo, perkenalkan, nama saya Samiral Zaitun. Kali ini saya akan mempresent sebuah project dari program Python yang berjudul Supercacher. Project ini untuk menuntaskan project akhir untuk program Python di Pacman. Untuk agenda kali ini, yang pertama ada agenda background problem dari berangkat masalah project ini diangkat, lalu kedua requirement code, yang ketiga flowchart, keempat function atau atribut penjelasan, yang kelima demonstration code dan juga test talk code, lalu juga yang terakhir conclusion. Oke, di sini kita punya problem background di mana sebuah toko yang bernama Toko Nadim di Batam, yaitu merupakan toko konvensional melakukan transaksi face to face, dan owner dari Toko Nadim ingin mengadaptasikan Internet of Things era yang terintegrasi dengan aplikasi. Maka dari itu kita memperkenalkan sebuah self-service cashier concept dengan menggunakan program Python. Manfaat untuk self-service cashier ini, yang pertama, efisien transaction melalui m-banking ataupun e-wallet. Yang kedua, cost reduction untuk mengurangi jumlah pegawai kasir. Yang ketiga, meningkatkan tingkat kepuasan dari customer experience. Yang keempat, mengimprove data analisis untuk kita manfaatkan data diolah sebagai forecast yang ada di Toko Nadim. Lalu juga requirement code yang dibutuhkan di sini ada objektif, yaitu customer mampu menambahkan dengan item yang available berada di store, dan juga saat melakukan transaksi di keranjang mampu melakukan update, lalu mencek apa aja yang sudah ada di keranjang, mendelete apa yang tidak dibutuhkan, ataupun ketika ingin melakukan cancel transaksi. Lalu juga dengan requirement, yang pertama ada customer memiliki ID transaction-nya sendiri, lalu juga mampu melakukan penambahan ke keranjang belanja. Yang ketiga, mampu mengupdate dan melakukan cek pemesanan. Yang keempat, mengcancel pemesanan. Dan yang kelima, melakukan penjumlahan total pada harga terakhir secara akurat. Berikut ini flowchartnya. Start dari customer ID transaction yang dibuat, lalu menambahkan item, quantity, dan juga harga. Di sini apakah ada yang ingin ditambahkan? Apabila yes, maka melakukan add item, quantity, and price lagi. Lalu apabila no, kita melakukan check order. Setelah itu apakah ada yang ingin dilakukan update? Jika yes, maka lakukan update item, quantity, price, atau mendelete item tersebut. Dan juga jika melakukan delete item tersebut atau men-cancel, maka akan melakukan reset transaction, lalu kita akan balik lagi ke sini, yaitu add item, quantity, and price, dan mengulang lagi dari awal. Apabila no, maka dilanjutkan untuk menghitung jumlah total harga. Lalu di sini apakah sesuai dengan requirement untuk mendapatkan diskon? Jika ya, hitung dengan final harga dikurang diskon. Lalu di sini display final price. Apabila tidak memenuhi requirement untuk mendapatkan diskon, maka no, dan akhirnya display final price. Lalu end. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai program function atau atribut. Di sini kita menggunakan tabulate, dan kelas tabulate itu sendiri merupakan fungsi untuk mengolah hasil data terakhir yang di-generate dalam bentuk table. Lalu juga di sini kita menggunakan kelas
yang mana pada kelas transaction di sini menggunakan fungsi metode init yang menginitialize kelasnya itu sendiri dengan menggunakan dictionary item yang kosong. Di dictionary ini akan digunakan untuk menyimpan item dan detail data lainnya. Selanjutnya, di dalam fungsi ini bisa mengoperate dengan melakukan penambahan yaitu add item di sini, dan dilakukan branching yaitu ketika dia dapat berhasil melakukan penambahan sebuah item harga quantity tersebut, maka akan menunjukkan item telah ditambahkan pada transaksi ini. Jika tidak atau else, maka akan menunjukkan item sudah ditambahkan. Lakukan update untuk melakukannya dan gunakan fungsi update. Nah, di sini fungsi update-nya ini sendiri kita bisa melakukan update item quantity, update item price, dan juga update itemnya itu sendiri. Dan dilakukan pada saat melakukan update, kita mampu melakukan perubahan pada nama item, jumlah quantity, dan juga harga. Lalu juga di sini kita ketika ingin melakukan menghapus suatu item yang sudah kita buat, kita dapat melakukan delete item, yang mana kita bisa memilih item apa yang ingin dilakukan di delete itu. Lalu di sini juga ada calculate total price, yang mana kita dapat melakukan kalkulasi harga akhir pada proses perhitungan. Dan di sini ketika total harga memenuhi requirement untuk mendapatkan diskon, maka di sini ada data fungsi branching di sini menggunakan if. Ketika sudah memenuhi persyaratan, maka dia akan melakukan perhitungan pengurangan dari diskonnya. Jika dia tidak atau else, maka akan melakukan perhitungan requirement berapa diskon yang akan didapatkan. Lalu di sini kita dapat melakukan display atau melakukan check order yang sudah kita lakukan menggunakan fungsi di display transaction detail tersebut. Lalu juga yang terakhir, ketika kita melakukan proses reset atau melakukan cancel, di sini kita akan bisa melakukan suatu fungsi dengan cancel, yaitu meremove semua transaksi yang sudah dilakukan menjadi kembali ke awal atau transaksi has been cancelled. Selanjutnya, test program code. Ini merupakan pemrograman yang dibuat di Visual Studio Code dalam bahasa pemrograman Python. Langsung kita run aja. Di sini akan tampil super cashier, what would you like to do. Di sini ada fitur add, check, update, delete, cancel, done. Oke, mari kita lakukan. Your choice, kita mau menambahkan item, ketik add, lalu enter itemnya, ayam goreng. Lalu dituliskan kuantitinya 2 dengan harga 20.000. Di sini sudah ter-add to item goreng transaction. Lalu kita ingin menambahkan lagi, add pasta gigi dengan jumlah item 3, harga 15.000. Lalu kita ingin melihat detail, cek. Sekarang ada seperti ini, dan kita ingin melakukan perubahan, mengcancel untuk pasta gigi. Kita ketik aja delete, enter item yang ingin di delete, pasta gigi. Kita ingin melihat apakah memang benar pasta gigi terdelete, cek. Ya, pasta gigi sudah terdelete. Lalu kita tidak jadi untuk melakukan pemesanan, kita tinggal cancel. Kita lihat lagi, cek, maka transaction detail ini kosong. Ini adalah transaction detail terakhir dari customer untuk mengetahui berapa final price setelah diskon. Kita tinggal ketik aja, dan maka program akan menjalankan perhitungan.
Di sini setelah pemrograman menampilkan hasil kalkulasinya, maka customer bisa melihat harga sebelum diskon sebesar 300.000 dengan total diskonnya itu yang didapat 30.000, maka harga akhir yang harus dibayarkan oleh customer yaitu sebesar 270.000. Maka program selesai dijalankan.